اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah jemaah yang dimuliakan Allah. Malam hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa sama-sama merutinkan kembali taklim, dan juga setelah kita bacakan Maulid Simtud Durar, mudah-mudahan Allah berikan limpahan keberkahan untuk kita semua, kelancaran dalam setiap urusan, dan juga Allah ampuni segala dosa kita. Allah limpahkan juga curahan rezeki yang halal dan barakah untuk kita semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita akan lanjut mengkaji kitab An-Nashaihu Diniyah karya dari Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, di mana hari ini kita sudah sampai atau masih atau sedang membahas bab salat. Melangkah kepada pasal Jumat. Bukan begitu? Hari ini Jumat ya? Terakhir yang mana? Wa'lam as'adakallahu annal yaumal jum'ah, begitu. Di mana kemarin kita sudah diingatkan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, banyak sekali katanya dikatakan di kalimatnya, summa innaka tara agwaman yad'unal islam wal iman. Kita ini banyak sekali melihat orang yang mengaku dirinya Islam, mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yasma'una kalamullah. Mereka dengar Al-Qur'an, mereka dengar perintah dari Allah, mereka dengar anjuran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yatakhallafuna 'anil jum'ah bighairi udrin, tapi masih saja mereka tinggalkan salat Jumat tanpa udzur. Berapa banyak kita lihat orang-orang seperti itu. Kalau kita dikategorikan zaman sekarang nih, ya bahasanya Islamnya Islam KTP aja. Ya, Islam di mulutnya saja, hanya diucapkannya saja. Tapi ketika perintah dari Allah, ya anjuran dari Rasulullah, dia tidak lagi ingin atau tidak ada lagi raghbah untuk mengerjakannya. Apalagi Jumat, yang sebagaimana sholat Jumat itu untuk laki-laki, ya adalah suatu kewajiban. Wah, udah. Ini hal yang memang sangat membingungkan. Orang ngakunya Islam, orang ngakunya beriman kepada Allah SWT, tapi kalau disuruh sholat Jumat tanpa udzur, dia berani untuk tinggalkan. Makanya dikatakan di sini, agar menjadi motivasi untuk kita, ya insya Allah kita tidak tinggalkan Jumat. Dari mulai dulu kita hadir sholat Jumat. Tapi ada motivasi yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya melalui para ulama yang menyampaikannya. Di mana apabila kita jumpa kepada orang-orang atau di hadapan orang-orang yang memang tidak lagi termotivasi dalam dirinya untuk hadir sholat Jumat, yang hanya mengucapkan dalam ucapannya dia Islam, dia iman kepada Allah SWT, bahkan perintah dari Al-Quran dia sudah tahu dalil-dalilnya, tapi tidak ada lagi motivasi untuk menggerakkan hatinya, menggerakkan dirinya untuk hadir di hal-hal yang memang sudah dikatakan penting, kewajiban dalam agamanya. Makanya dikatakan, qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulum fid dharain amin. Radhiyallahu ankum ilanggal wa alam, maka ketahuilah, as'adakallahu, mudah-mudahan kita diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. As'adakallahu anna yaumal jum'ata sayyidal ayyam. Sesungguhnya, katakan Al-Habib Abdullah bin Ali Haddad memberitahukan kepada kita tentang mana hari Jumat itu apa? Anna yaumal jum'ati, katanya sayyidal ayyam. Ya, sayyidul ayyam. Sesungguhnya hari Jumat adalah sayyid, pimpinan
daripada seluruh hari yang kita lalui. Jadi setiap hari yang kita lalui dari mulai hari apa? Sabtu, Minggu, dan lain sebagainya, sayyidnya, pimpinannya, ketuanya daripada hari-hari yang kita lalui adalah hari Jumat. Walahu syarafun indallahin adim, katanya, dan memiliki keutamaan, memiliki apa? Derajat yang tinggi, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari Jumat ini hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau tidak bisa memuliakan, bagaimana Allah muliakan kita kalau kita tidak bisa memuliakan hari Jumat? Kita pengen dimuliakan oleh orang-orang. Kita ingin dihormati oleh orang-orang, tapi kita tidak menghormati apa yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bisa menghormati apa yang Allah hormati, apa yang Allah muliakan, insya Allah Allah yang akan memuliakan kita di hadapan makhluk-makhluk seluruhnya. Makanya dikatakan di sini, walahu syarafun indallahil azim, katanya, dan hari Jumat itu memiliki keutamaan, memiliki apa? Kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Dengan disunahkan atau dengan dimuliakannya, ya kan, hari Jumat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas apa yang disunahkan di hari Jumat. Bukan hanya kewajiban. Kalau tadi hadir sholat Jumat udah wajib, apa yang disunahkan untuk kita bisa meraih fadilah-fadilah di hari Jumat. Tapi sebelumnya, kenapa kok hari Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dikatakan wa fihi khalaqallahu Adam alaihissalam. Karena dikatakan di hari Jumat Allah ciptakan Nabi Adam. Paham? Di hari Jumat Allah ciptakan Nabi Adam. Dan di hari Jumat juga Allah hidupkan Nabi Adam. Setelah diciptakan belum dihidupkan. Lalu setelah diciptakan dimulai hari Jumat, dihidupkannya di hari Jumat. Wa fihi yuqimus sa'ah. Dan di hari Jumat juga akan apa? Akan terjadi kiamat. Iya, bagaimana kalau seumpama kita diinformasikan hari Jumat ini hari kiamat, hari di mana seluruh makhluk yang Allah ciptakan meninggal sudah dunia, meninggalkan dunia ini semuanya di hari kiamat itu nanti, dan harinya hari Jumat. Jumat kapan? Nggak ada tahu. Makanya kenapa kok malam Jumatnya kita didorong dianjurkan untuk betul-betul memperbanyak amalan-amalan kita. Karena apa? Sebagai bekal akhir kita. Kalau dibilang bekalnya masih anget nih, bekal masih anget pas kita meninggal nanti di hari Jumat, Allah berikan apa? Fadilah sesuai dengan apa yang dia bawa ketika dia meninggalkan dunia. Orang lebih begitu. Makanya malam Jumat itu, lah kan Jumatnya kita nggak tahu Jumat kapan. Nah, karena nggak tahu itu, ya kalau kita nggak tahu, kita harus mempersiapkan perbekalan. Terus dikatakan wa fihi ya'dhanul ahli al-jannah fi ziyaratih, katanya. Wa fihi, dan di hari Jumat juga. Nah, kalau kita ngomongin hari Jumat ini, pertama diciptakan Nabi Adam. Terus untuk motivasi kita mengetahui bahwa ini adalah hari yang dimuliakan, bagaimana? Allah berikan segala sesuatu. Ya. Segala sesuatu dalam takdir, dalam rezeki, dalam apapun itu, semuanya kepada Nabi Adam. Diciptakannya manusia. Nah, kita sebagai manusia, Allah berikan kemuliaan itu dengan adanya hari Jumat. Makanya kita harus memuliakan. Karena apa? Kalau dibilang nih, ini ulang tahunnya mungkin ya, Nabi Adam hari Jumat. Kalau dibilang bukan ulang tahun, orang harinya. Harinya terciptanya Nabi Adam itu hari Jumat. Nah, kita harus bangga. Sebagai manusia kita anak cucu Nabi Adam. Nah, banggakan di hari Jumat. Makanya Allah tempatkan hari Jumat ini hari yang mulia. Dan ada kiamat nanti. Kita nggak takut kiamat. Nah, kita mah nggak mau, ya kan, ngadepin kiamat secara langsung. Karena apa? Biasanya orang-orang yang ngadepin kiamat secara langsung udah bukan orang-orang soleh lagi. Orang yang memang Orang yang memang bercampur antara keimanan dengan keraguan. Nauzubillahi min dzalik. Kita pengen meninggal sebelum kiamat datang. Makanya dikatakan wa fi ya'danu ahlil jannah fi ziyaratihi. Ini nanti kita kalau udah masuk surga, Allahumma ja'alna minhum. Amin. Mudah-mudahan kita tergolong menjadi ahli surga. Nah, semua orang itu tidak akan pernah sama ditempatkan surga mana. Ada dimulai surga Darussalam paling rendah. Ada yang memang ditempatkan langsung surgatul firdaus yang paling tinggi. Ya mudah-mudahan kita duduk ditempatkan di surga
Firdaus bersama Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi jangan cuma hayalan doang, keinginan surga Firdaus, salawat jarang, ya, ibadah sunnah nggak pernah. Waduh, mimpinya surga Firdaus. Coba kalau semua kita telaah kalimat yang memang diucapkan oleh siapa? Abu Nawas. Nah, sering kita dengar itu. Ilahilas tulil firdausi ahlan. Sekelas Abu Nawas. Kecerdasannya luar biasa. Ibadahnya insya Allah nggak pernah tinggal. Dikenal dengan orang solehnya. Penyair juga. Ya. Kalimatnya dia apa? Mengatakan, ya Allah, aku mengakui sepertinya aku itu bukan penghuni surga Firdaus. Ya. Sekelas Abu Nawas tuh, dia akui bahwa dia tidak pantas untuk ditempatkan di surga Firdaus, tapi wala agwa ala naril jahim. Tapi tidak pernah kuat ya Allah mendengar kalau memang nantinya masuk neraka jahanam. Maka bagaimana Abu Nawas meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kita istighfar setiap hari berapa kali? Ya? Nah kalau Abu Nawas banyak aja yang baca tuh qasidahnya, dia dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk beristighfarnya dia, apa yang memang dibawakannya akan diberikan juga oleh Allah kepada orang yang mengarangnya. Luar biasa kan? Lah kita istighfar berapa kali sehari? Terus pengennya surga Firdaus. Jangan ngempe, ya kan? Berharap boleh, ya enggak? Berharap. Makanya kalau pengen surga Firdaus, banyak-banyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikira dengan susunan atau dengan tempat penempatan kita berbeda-beda, kita saling bisa saling berkunjung antara surga Darussalam ya dan sampai surga Firdaus itu yang bawah bisa ke atas, yang atas bisa ke bawah, tapi itu hanya dipersilahkan 1 hari dalam seminggu. Makanya dikatakan di sini wa fihi yu'dzanu li ahlil jannah, maka di situ diizinkan li ahlil jannah untuk penghuni surga dari mulai surga paling rendah sampai surga paling atas fi ziyaratihi untuk saling berziarah, untuk saling berkunjung. Kita nggak tahu, memang saudaraan, memang temenan di dunia, tapi kita nggak pernah tahu ditempatkan di mana surganya nanti. Nah, mudah-mudahan satu surga kita semuanya, ya enggak? Tapi kalau ternyata tidak satu surga dengan teman-teman kita yang lain, dengan saudara kita yang lain, ada hari Jumat yang Allah izinkan untuk seluruh ahli surga itu berkunjung satu sama lain. Lila tepanggih jeung dulurnya tuh, lila tepanggih jeung sahabat kerabat. Nanti tunggu hari Jumat. Nah, ini dikatakan wal malaikatu tusamma yaumal jum'ah yaumal mazid, bahkan malaikat menamakan hari Jumat itu hari yang terus bertambah. Ya. Hari yang bisa membuat seseorang menambahkan pahalanya, menambahkan keberkahannya, menambahkan rezekinya. Banyak hal yang memang di hari Jumat. Kenapa? Likathrati ma yuftahullahu fihi min abwabir rahmah. Karena kenapa kok malaikat menamakan Yaumul Mazid? Karena saking banyaknya Allah bukakan di hari Jumat min abwabir rahmah, dari pintu-pintu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali pintu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa sayang kepada makhluknya karena hanya tersenyum, ya kan? Memberikan senyuman, tidak memberikan wajah yang bermuram durja. Tersenyum aja Allah bukakan pintu rahmat dari senyuman. Ada Allah bukakan pintu rahmat karena dia dermawan. Ada karena memang menolong orang, karena memang memberikan solusi untuk orang lain. Ada banyak hal pintu rahmat Allah bukakan. Ya. Nah, di hari Jumat ini pintu rahmat banyak sekali. Kita bisa menggapai rahmat Allah, kita bisa menggapai kasih sayang Allah dengan cara apapun ibadahnya. Wa yufidu minal fadl wa yubsutu minal khair. Di mana wa yufidu minal fadl, Allah akan curahkan anugerah di hari Jumat. Kalau Allah sayang kepada seseorang hambanya, maka akan Allah curahkan juga semua anugerahnya, rezekinya. Wa yabsutu minal khair, dan Allah bentangkan kebaikan untuk orang tersebut. Jadi di hari Jumat itu luar biasa. Bahkan kita udah tahulah zaman sekarang, alhamdulillah zaman sekarang sudah bisa dijadikan contoh. Ada bahasa Jumat berkah, benar gak? Bagi-bagi besek. Di setiap sholat Jumat kita nggak perlu beli lagi, ya kan? Nasi, ya kan,
ke warung nasi karena Allah berikan secara gratis. Coba bayangin. Di hari Jumat banyak sekali kemudahan yang Allah berikan, sehingga itu contoh kecilnya aja dah. Ada Jumat berkah, ada diskon karena khusus di hari Jumat. Coba lihat, luar biasa. Itu mah kecil. Kalau ini dibilangin wa yufidu minal fadl wa yubsutu minal khair. Allah akan bentangkan kebaikan seluas-luasnya untuk kita. Makanya kalau udah di malam harinya dia berzikir betul-betul mengkhususkan di hari Jumat itu, maka rugi kalau semua dia tidak dapatkan sesuatu di hari Jumat. Makanya dikatakan wa fi hadzal yaum sa'atun syarifatun. Maka di hari Jumat itu ada waktu-waktu yang sangat mulia. Yustajabu fiha du'a mutlaqan. Setiap doa akan diijabah mutlak tanpa terkecuali. Siapapun berdoa di waktu tersebut di hari Jumat. Waktunya kapan? Nah, ini nanti. Itu doa orang yang berdosa, doa orang yang bagaimana kelakuannya, mutlak. Allah tetap ijabah di waktu tersebut. Jam berapa nih? Sayang disayang. Wahiyya mubhamatun. Waktu yang betul-betul diijabah doa di hari Jumat itu tidak bisa dipastikan. Karena random, secara acak Allah ada tempatkan di satu jam, di satu waktu di hari Jumat, entah kapan. Setiap Jumat ketemu Jumatnya itu akan random juga waktunya kapan. Maka kita hanya bisa menjaringnya itu, ya, kalau dibilang menunggunya itu dengan cara bagaimana? Seluruh waktu yang ada di hari Jumat tidak kita sia-siakan. Agar apa? Agar kita dapat waktu yang betul-betul diijabah bagaimanapun kondisi kita. Pengen minta apa gitu? Minta rumah, minta mobil, minta apa? Minta gedung, minta. Insya Allah ijabah. Asal tahu waktu tertentunya itu. Karena dikatakan di Capan, yustajabu fiha du'a mutlakon, mutlak. Kontan Allah akan berikan ijabah untuk doa yang diinginkannya. Wahya mubhamah, tapi sayang disayang mubham. Ya, mubhamatun itu tidak diketahui. Fi jami'il yom, dari keseluruhan hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa waktunya itu random. Wah, gimana katanya ada waktu yang diijabah doa tapi random. Ini menunjukkan bahwa di setiap minggu itu ada satu waktu kita khususkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Peruntukan kita melalui jalur langit menggapai kesuksesan dunia, kan kurang lebih begitu. Diminta hanya satu hari dalam satu minggu. Masa kita akan habiskan seluruhnya untuk mengejar dunia, ya kan? Dengan kesulitan dunia kita kejar selalu, tapi satu hari untuk mengejar siapa yang memiliki dunia kita tidak mau. Bagaimana? Satu hari aja dengan jalur langit, insya Allah apapun yang kita inginkan Allah berikan. Kama qala Imam Ghazali, seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah wa ghairuhu, katanya, dan juga ulama lain mengatakannya, menyampaikannya, fa alaika fi hadzal yaum, maka dianjurkan untuk kita, untuk kamu sebenarnya, tapi ana juga pengen ikutan dengar nasihatnya. Fi hadzal yaum, di hari Jumat ini, bimulazamatil a'mali sholihah, untuk apa? Mulazamah, continue, melangsungkan, ya, melazimkan apa? A'mal sholih. Lakukan amal-amal soleh itu minimal lah satu hari dalam satu minggu. Hari Jumat udah dipersiapkan jadwal, agendakan hari Jumat hanya untuk melakukan amal-amal soleh. Apapun itu jenis amal solehnya. Wal wadhaifud diniyah, yang memang lebih ke terarah amal-amal agama. Tentang agama, tentang syariat atau jalur akhirat. Atau kalau dibilang zaman orang-orang Gen Z sekarang bilang apa? Jalur langit yang kita tuju. Khusus di hari Jumat ini, khusus untuk kita dedikasikan waktunya hanya untuk jalur langit. Kalau bahasa Gen Z kita nggak pakai, kitanya bahasanya jalur akhirat, jalur yang dimana kita khususkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala taj'al laka syughlan bi ghairiha, dan jangan lakukan, ya, hari-hari di hari Jumat itu syughlan bi ghairiha, suatu kesibukan kecuali untuk amal-amal soleh, untuk urusan akhirat atau untuk urusan ibadah. Upayakan dari mulai pagi kita sampai selesai hari Jumat, jangan lagi urusan dunia. Memang sulit juga sih kalau untuk kita yang kerja ini, ya kan.
hari Jumat disuruh nggak kerja. Kalau semua perusahaan punya kita sih nggak. Perusahaan punya bapak sih hari Jumat untuk ibadah seluruhnya oke-oke aja lah. Kalau kita masih kerja sama orang, sulit luar biasa. Oke, tapi minimal kalau kita orang ngaji ada ibadah yang kita bisa lakukan, ya, tanpa kita tinggalkan kesibukan. Makanya dikatakan begini oleh Al Habib Abdullah bin Ali Al Haddad, nanti jauh di dalam sana, ar-rijalu salasatun. Ar-rijalu salasatun. Ya. Man syughluhu ma'adahu an ma'ashihi. Orang yang memang kesibukannya itu lima'adihi an ma'ashihi. Kesibukannya itu yang memang diperuntukkan untuk nanti di kemudian hari menjadi perbekalannya. Atau apa? Ibadah aja dengan ibadah. Kebanyakan kesibukannya itu dengan ibadah. An ma'asihi, daripada atau ketimbang kehidupan duniawinya. Paham? Jadi ya, dalam urusan kehidupan dunia dia tetap lakukan. Tapi kalau dipresentasikan jauh lebih banyak urusan perbekalan akhiratnya. Lima'adihi, di hari kemudian. Wahuwa minal faizin. Kata Habib Abdullah bin Ali, wahuwa minal faizin. Naklan, ya, dari para ulama semuanya sepakat menyatakan seperti itu. Wahuwa minal faizin, itu orang-orang sukses. Itu orang-orang sukses itu seperti itu. Dia lebih memprioritaskan urusan akhiratnya atau memprioritaskan urusan ibadahnya kepada Allah SWT ketimbang urusan dunianya. Karena apa? Kalau semua dia sudah mengetahui, mengerti bahwa dunia ini milik Allah, dia seluruhnya dedikasikan untuk ibadah dan meminta dunia ini diserahkan untuk dirinya, Allah akan berikan untuk dirinya. Faizin, dia pasti sukses. Kan itu. Tapi ada orang-orang yang memang mansyughluhu ma'asihi li ma'adihi. Ada orang-orang yang memang kesibukannya kesibukan dunia. Ya, tapi lima adihi, sibuk urusan dunia, betul-betul disibukkan oleh dirinya. Full time semua, dari mulai pagi ketemu malam dia sibuk dalam urusan dunia. Tapi urusan dunia yang dia sibukkan di setiap harinya semua hanya untuk apa? Untuk agama atau untuk apa? Lillahi ta'ala. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Membantu agama Allah, membantu semua. Nah, kalau dibilang punya rezeki, bantu semua biar ada usahanya atau dan lain sebagainya. Pokoknya semua urusan dunianya hanya untuk urusan akhirat. Wa huwa minal maksudin, ya. Muktasadin. Kalau muktasad itu orang-orang yang memang betul-betul paham keuntungan. Ya. Akan ditujukan tujuan yang memang sesungguhnya apa yang dia cari selama ini. Kata Imam Haddad, kalau orang memang kesibukannya itu betul-betul dunia, memang betul-betul sibuk, tapi dengan dunianya bukan hanya untuk ditimbun, ya, maka semua apa yang memang dilakukan dalam urusan dunia tercatat. Dalam seluruh urusan akhiratnya sangat diperhitungkan oleh Allah SWT. Nah, itu orang-orang yang memang beruntung. Dua yang beruntung, satu yang buntung. Apa? Nah ini, kalau dibilang man syughluhu ma'ashihi an ma'adihi. Ini buntung nih. Kalau dia sibukkan urusan dunia, dedikasi hidupnya hanya untuk dunia, ya, tapi meninggalkan akhiratnya, meninggalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa minadh dhalimin, ya. Kata Imam Haddad, mereka termasuk golongan orang-orang zalim, bahkan wa fi ba'dhum qal minal halikin, orang-orang yang akan celaka. Buntung orang kayak begini. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Makanya dikatakan kalau satu minggu ada satu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita minimal satu hari dalam satu minggu. Syukur-syukur kalau memang udah setiap hari kita memang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajin sih malain rajin, Bro. Kunaon keur nganggur ieu teh, mung penganggur jalur langit kan gitu.
Giliran sibuk, beak waktu ku gawe. Waduh, ya tuh. Jangan. Ketika kita diberikan kemudahan karena jalur akhirat kita betul-betul berikan kepada Allah, munajat kita, ikhtiar kita, tirakat kita. Ketika dikasih kemudahan, jangan tinggalkan apa yang menjadi gerbang kemudahan. Karena kalau semua udah ditutup lagi, mulai dari nol lagi kita. Sulit lagi kita. Makanya dikatakan, wala taj'al laka syughlan bighairiha illa an yakuna syughlan daruriyan, katanya la budda minhu, kecuali kita lakukan karena ini adalah perkara darurat. Memang suatu kewajiban yang harus mau tidak mau kita kerjakan. Tuntutan kerja, profesionalisme kan itu silahkan ya. Tapi kalau memang dia nggak ada tuntutan kerja, nggak punya bos, ya kan? Nggak punya bos, wah nggak punya bos, berarti bos do acan can jadi bosnya tuh. Nganggur keneh, iya namanya serabutan keneh, can jadi bos. Nah, kalau yang kayak begitu, udah. Kalau nggak ada hal yang memang mendesak untuk dikerjakan dalam urusan dunia, tinggalkan dunia. Khusus untuk akhirat. Fa inna hadzal yaum lil akhirati khususan, karena hari ini adalah hari yang memang khusus untuk diperuntukkan kita mengumpulkan perbekalan akhirat. Fa inna hadzal yaum, maka sesungguhnya hari ini adalah hari lil akhirati, diperuntukkan untuk akhirat khususan secara khusus. Wa kafa bi syughlin baqiyatil ayyam, cukuplah untuk sibuk di hari-hari selain hari Jumat. Bi amri dunya, untuk urusan dunia seluruhnya, ghabnan wa ida'atan, katanya, di mana semua dari keuntungan dan kerugian sudah cukup di selain hari Jumat. Jadi hari Jumatnya jangan ada kerugian sama sekali, harus ada keuntungan akhirat. Wa kana yambaghi lil mu'minin, maka disanjurkan untuk orang yang beriman kepada Allah, an yaj'ala, hendak menjadikan jami' ayyamihi, seluruh hari-harinya, wal layalihi, dan juga seluruh malam harinya, mustaghriqatan bil amali li akhiratih, katanya, untuk betul-betul tenggelam dengan amal-amal untuk urusan akhirat. Jadi mempersiapkan secara garis besar, untuk orang yang beriman kepada Allah harus betul-betul mengingat, menjadikan hari dan malamnya itu di seluruh waktu yang dihadapi oleh dirinya itu menjadi amalan untuk akhirat. Orang yang beriman mah harus seperti itu. Jadi apa? Jadi tidak sedikit pun kosong waktunya. Faidalam taisar, katanya. Faidalam yatayassar, katanya. Lahu dzalika. Kalau tidak mudah baginya untuk mengingat setiap waktu untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala untuk kelak nanti bekal akhirat, katanya, fa in lam yatayassar lahu dzalika wa awwagathu, katanya, wa awwagathu anu ashghalud dunyahu, dan sampai dia kayak terjerat dengan kesibukan dunia. Jadi geus katalian ku kasibukan, kan itu. Kakunci ku kasibukan, kan ya. Geus kasibukan ku kakunci ku kasibukan kumaha? Rek keluar dilema, kumaha urang nya teu rek maraban anak pamajikan, kan gitu. Rek teu keluar kumaha waktuna. Fa in awaqatu anhu asghalu dunyahu fala aqalla lahu minat tafarruq fi hadhil yaum, walaupun terkunci dengan urusan dunia, maka fala aqalla lahu, jangan sampai lebih sedikit, ya kan, bagi dirinya minat tafarruq, untuk meluangkan waktu fi hadzal yaum, di satu hari, yaitu hari Jumat, li umuril akhirah, untuk perkara akhir. Setidaknya malam Jumat, hari Jumat, khususkan untuk akhirat. Rugi dong ya. Di dunia kerja kaya kagak, ya di akhiratnya sengsara, rugi dong. Maka Al Habib Abdullah bin Ali Al Haddad, berikut Imam Ghazali, berikut ulama-ulama yang lain, silahkan kau kerjakan di seluruh hari yang kau lalui, tapi diminta jadikan satu hari menjadi motivasi ketika untuk perbekalan abadi. Rugilah ya teh, kerja kayak kagak, di akhiratnya sengsara. Tuh ya tuh. Benar gitu mah tuh, memperhitungkan dengan cara yang salah kalau begitu. Paham dari sini? Nah, Al-Faqir ingin menjelaskan ini hari Jumat. Sebelum kita melangkah lanjut,
Ada hal-hal yang memang salah satu diantaranya membaca surat Al-Kahfi. Ya, namun kita akan bahas di kemudian hari nanti. Tapi kalau kita ukurnya hari Jumat, dikatakan dalam hadis al-Jum'ah ila Jum'ah, ya, atau sebelumnya itu dikatakan ar-Ramadan ila Ramadan wal Jum'ah ila Jum'ah, ya, wal faridah ila faridah. Dalam berbagai riwayat, mukaffiratin bainahuma majtunibal kabair. Jadi kalau dibilang dari bulan Ramadan ketemu bulan Ramadan, dari hari Jumat ketemu hari Jumat, dari sholat fardu bahkan ketemu sholat fardu, itu diantaranya ada waktu-waktu di mana Allah ampuni seluruh dosa. Dosa kita seluruhnya diampuni selama apa? Selama kita jauhi dosa-dosa besar. Nah, kita harus pelajari nih dosa besar yang jadi dosa besar untuk kita jangan sampai kita lakukan ini apaan aja kita jauhi, agar apa? Setiap dosa kesalahan kita sebanyak apapun Allah ampuni semuanya. Nah, kita sebentar lagi kita jumpa dengan bulan Ramadan nih. Ini habis nisfu Sa'ban kan kemarin. Setelah nisfu Sa'ban sebentar lagi kita jumpa dengan bulan Ramadan. Maka kalau kita bangga, bahagia dengan menyambut bulan suci Ramadan, di situ pun kita akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Jadi berapa bulan ke belakang kita punya dosa, apapun dosanya kita, Allah ampuni kalau kita senang ketemu bulan Ramadan. Kenapa di sana kita senang? Karena kita akan berjumpa dengan apa? Hari-hari di mana Allah akan ampuni seluruh dosa kita. Sebelum kita jumpa dengan hari di mana dosa kita diampuni, Allah sudah duluan mengampuni dosa-dosa kita. Masya Allah, luar biasa. Ini bulan Ramadan bentar lagi nih. Jangan sampai salah nih. Amalan-amalan itu Allah akan berikan pahalanya dari mulai 700 ya kali lipat sampai dengan 700.000 kali lipat atau bahkan berlipat-lipat lebih daripada itu. Kecuali puasa. Pahala puasa itu tidak lagi ada hitung-hitungannya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak lagi mewakilkan bagaimana cara memberikan pahalanya kepada para malaikat. Kalau pahalanya puasa itu Allah sendiri yang akan berikan kepada kita. Makanya usahakan ketika kita puasa itu lillahi ta'alanya tuh pas niat itu nawaitu sauma godin. Wah, tuh pentes banget. Yang betul-betul kita tegaskan lillahi ta'ala, pakai rasa pas niatnya. Untuk Allah Subhanahu wa taala kita serahkan lapar kita, haus kita, ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Biar betul-betul nih Allah betul-betul berikan apa yang akan diberikan untuk kita nih sesuai apa yang kita inginkan selama ini. Dan semua apa yang kita inginkan menjadi keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti pas puasa kita sambutnya menyambut syiar ini menyambut hari-hari yang dimuliakan oleh Allah SWT, memperlihatkan inilah muslim yang sesungguhnya. Kita nggak ngelihat, tapi kan orang-orang tidak memperlihatkan itu. Biarkan orang-orang, kalau seumpama orang-orang tidak seperti itu, lalu kita yang mengaji juga sama tidak seperti itu, siapa yang akan menghidupkan bulan Ramadan ini nantinya? Kan itu. Setidaknya kita bisa memperlihatkan kepada keluarga kita bahwa kita bangga atau kita bahagia menjumpai bulan Ramadan. Kita perlihatkan kepada anak kita sambutan bulan Ramadan itu seperti apa. Kalau baheula mapan erek ka Ramadan teh langsung ngecetnya tuh. Langsung ngecat imah, bener tuh. Ganti spray segala macam. Oh, dirapihan. Beresnya paisnya. Kolot baret itu makaos gitu. Terus kita kayak gimana nih? Kita pakai tapi dengan cara yang memang kita mampu. Tapi setidaknya bulan Ramadan kita beritahukan kepada anak. Bentar lagi bulan Ramadan siap. Entong diobrolkan teh kolak deui nya teh. Naon gitu. Kita harus betul-betul puasa nih. Wah, jadikan puasa kamu nanti kalau semua bisa ke anak-anak nih. Dikasih hadiah naon. Ini salah satu di mana bentuk penyambutan bulan Ramadan. Tapi selain daripada itu kita sambut bulan Ramadan dengan apa? Merenungkan diri kita. Ngaji rasa ti peuting. Ngaji diri di jeroan. Ngaji rasa dan ngaji diri itu harus betul-betul ditingkatkan sebelum datangnya bulan Ramadan. Bagaimana caranya? Minimal kita di malam hari siapkan kopi. Kopi itu minuman para wali nih. Di malam hari siapkan kopi, rokontong. Heula sia teh. Nu ngodot jauhkeun heula rokokna. Ieu waktuna jang tafakur ka Gusti Allah nya. Pandanglah langit di kegelapan, ya. Ingat, semua Allah ciptakan di muka bumi ini. Seluruh apa yang di langit dan di bumi Allah yang ciptakan. Dan seluruhnya sudah menjadi bagian kenikmatan untuk kita semua. Seluruhnya. Datarannya bak meteor mah.
tong nyabak meteor, nah ya teh hawa-hawa hembusan-hembusan dari seluruh alam semesta kita sudah rasakan, dari mulai nitrogen, oksigen dan seluruh apa yang sudah diciptakan oleh Allah kita sudah nikmati semua bersama. Tapi kita masih banyak dosa kepada Allah SWT. Jangan lagi berdosa kepada sesama kita. Kita udah bukan hanya sudah cukup, tapi sudah sangat banyak berdosa kepada Allah SWT. Dengan kelakuan kita sendiri. Kita tobat. Ini masih ada waktu nih. Sebelum Ramadan nih, kita masih banyak waktu. Bahkan kalau bisa setiap hari sebelum bulan Ramadan kita minta ampunan dari Allah SWT. Dari seluruh dosa-dosa kita. Dosa kecil, dosa besar, semuanya ya Allah minta dibersihkan dari dosa-dosa itu. Karena mudah-mudahan kita jumpa bulan Ramadan dalam kondisi bersih dari dosa. Jelas? Nah, selain daripada dosa kita kepada Allah SWT, dosa kepada diri sendiri. Dolim kepada diri sendiri. Ya. Maafkan dirimu sendiri dengan apa yang telah menjadi kesalahan untuk melakukan langkah-langkah yang salah dalam kehidupan. Setelah itu minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita celakai. Ya. Upayakan, kalau memang sudah kita upayakan namun tidak ada kesempatan, kita serahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan langkah ke depan kita upayakan langkah yang lebih cemerlang. Lebih giat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai motivasi nih. Ramadan adalah langkah di mana akan Allah bukakan jalan seluas-luasnya untuk kesuksesan kita, untuk menggapai dunia dan akhirat kita dengan kebahagiaan. Nah ini kalau nunggu lagi ya kan itu tahun harap juga nama. Terus di tahun harap mulai anggeusna. Karena ya bulan Ramadan banyak kesempatan kan, banyak inspirasi tercurahkan di bulan Ramadan. Jadikan nih bulan Ramadan bulan inspirasi. Naon sok, geus lapar, mikir, itu otak akan lebih cemerlang. Bagi kebanyakan orang ketika lapar itu tidak bisa mikir, benar. Tapi kalau orang-orang yang cerdas, waktu lapar lah, ya kan? Dia akan kembangkan pikiran dia. Sok, lolobana nu caranggih otakna nu mikir teh nu lapar atau nu kenyang. Kebanyakan yang lapar, bagaimana caranya dia dapat makanan, benar nggak? Tapi sebagian orang lamun keur lapar teu bisa mikir nya teh. Eta cing cirining jalma naon? Jalma nu kurang otakna. Tapi orang-orang cerdas lamun keur lapar pasti manggih wae kumaha carana meunang dah. Benar teh? Maka di waktu lapar inilah jadikan sumber inspirasi untuk kesuksesan kamu. Paham? Al-Fakir ingin mengingatkan aja. Nanti kita bahas bulan Ramadan itu seperti Ramadan ila Ramadan mukaffiratun bainahuma, ya kan? Dan banyak sekali dalil-dalil yang memang diarahkan. Kemarin kita sudah bahas. Makanya tidak ulang lagi. Insyaallah Al-Fakir cuma ingatkan sekali menjadi motivasi kita bulan Ramadan. Berapa hari lagi kita nih? 10-12 hari paling ya. Nah, cuma berapa hari lagi kita udah ingin jumpa bulan Ramadan. Persiapan dari sekarang tuh, ya. Bahagiakan diri kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Dan jangan lupakan apa? Jangan lupakan bahwa apa yang kita pelajari dari bab-bab sholat ini, di bulan Ramadan ini kita harus lebih giat lagi. Sholat apaan aja kita sudah diarahkan. Banyak nih, ya. Sholat apaan? Rawatib minimal. Kalau yang sebelumnya, di bulan-bulan sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya kita nggak pernah, ya kan, komplit menjalankan sholat ba'diyah, qobliyah, maka nanti ya atau dimulai sekarang kalau bisa dilatih untuk menjalankan semua qobliyah ba'diyah. Ya. Yang dulunya belum pernah nyobain yang namanya sama sekali sholat duha, atau kalau dibilang jarang setahun sekali atau lagi ada hajat baru sholat duha, dari sekarang minimal 2 sholat duha jalankan, rutinkan. Ya. Witir yang nggak pernah minimal sebelum tidur sholat dulu 3 rakaat witir. Insya Allah dari mulai sekarang witir rutin. Ya tuh. Iya mah nya teh salat witir engke we lamun semua Ramadan teh tarawehan, witir 3 atau ngilun 11. Nya teh nu witirna yang hiji. Nya teh. Wah, iya mah. Tambahan jadi 3 minimal, lamun 3 tambahan jadi 5, lamun bisa jadi 11, lamun malas keneh nya teh nanaon 3 we, rutinkeun istiqomahkeun tong ngan hungkul di Ramadan. Jangan hanya di bulan Ramadan, Syawal dan kelanjutan di tahun yang akan datang kita witir tidak akan tinggalkan 3 rakaat. Al-Fakir hanya mengarahkan. Sama-sama bukan hanya untuk antum tapi untuk Al-Fakir sendiri. Untuk mengingatkan keistiqomahan itu. Apa dibilang? Kata Rasulullah. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mencintai amal yang rutin walaupun sedikit. Daripada amal besar tapi hanya dilakukan hanya sekali.
Ya. Itu artinya tuh, maknanya tuh kalaupun ada amalan sedikit sholat duha 2 rakaat, witir hanya 3 rakaat, ya kan? Kalau kita rutinkan istiqomahkan, itu Allah sangat cinta kepada hambanya yang melakukan itu ketimbang sekali bulan Ramadan sekali na witir 11 beres bulan Ramadan kelar tara pernah witir deh. Wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaat ya apa yang kita dapatkan malam hari ini. Manfaat dunia akhirat dan juga mudah-mudahan duduknya kita di majelis taklim seperti ini Allah limpahkan pahalanya juga untuk orang tua kita dan juga orang-orang tua tercinta kita dan agar lebih sempurna lagi kita baca doa sama-sama ya makanya dihafalkan doanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqqihna wa faqqih ahlana وقرابات لنا في ديننا مع القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزقي كل حلالا دائما وأخل أزكياء علما نهضى بالخير ونقضى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى وعلى الآل كراما شرفا وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم